Sebab itu berangkatlah Sanherib raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. 37. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Puji Tuhan. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan, kita masih boleh terkumpul di tempat ini untuk mengikuti doa pagi. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini pembacaan kita masuk dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Kita mau baca bersama-sama ayat ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja saudara. Ayat yang pertama sampai yang ke-6 kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung, lalu masuk ia ke dalam rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Ayat 3. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan hari penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Ayat 4. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarkannya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, ayat 6, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah kau ucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk memuja aku. Puji nama Tuhan. Pasal 19 ini saudara adalah sambungan dari pasal 18 tentang Sanherib yang adalah Raja Asyur yang mengutus utusannya untuk mengintimidasi bangsa Israel. Di pasal 19 ini saudara, kita melihat betapa tertekannya bangsa Israel, terutama Raja Hizkia saudara. Di ayat yang pertama saya mau bacakan buat saudara. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Jadi saudara, cerita di pasal 19 ini bercerita tentang bagaimana bangsa Asyur ini saudara mengintimidasi ya saudara bangsa Israel, terutama kepada Raja Hizkia saudara. Mereka mengancam untuk mengepung bangsa Israel di Yerusalem ini saudara. Tapi di pasal 19 ini kita mau melihat bahwa di ayat yang pertama saja sudah dijelaskan betapa tertekannya Raja Hizkia mendengar akan hal itu saudara. Jadi kalau kita melihat saudara di pasal sebelumnya, di pasal 18 ini ya saudara, di perikop yang kedua dari ayat 13 itu ya saudara, di mana mereka saudara setelah mengancam akan mengepung bangsa Israel ini saudara. Kalau kita mau melihat saudara bahwa kalau yang saya dapatkan di hal yang pertama ini saudara adalah mereka mengintimidasi bangsa Israel ini saudara. Dan saya mau melihat dan saya bisa semalam saya belajar bahwa ternyata saudara intimidasi itu mempunyai kekuatan yang besar saudara. Intimidasi itu mempunyai kekuatan yang besar. Karena kenapa saudara? Bayangkan saudara, di ayat yang pertama sampai belum berperang ini saudara, di
Di ayat yang pertama dikatakan digoyahkannya kain yang kain pakaian Raja Hizkia dan diselubunginya badannya dengan kain kabung. Jadi saudara, kalau saya mau melihat di sini di bagian pertama, peperangan belum dimulai, tetapi intimidasi itu yang pertama membuat Raja Hizkia menjadi ketakutan, saudara. Dan saya menyimpulkan, saudara, ternyata intimidasi itu mempunyai kekuatan yang besar. Ini bukan hanya berbicara orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita tahu bersama Raja Hizkia ini adalah raja yang takut akan Tuhan, raja yang taat kepada Tuhan. Tapi bisa saja saudara dia terintimidasi dengan perkataan-perkataan daripada bangsa Asyur ini, ya. Raja Asyur menyuruh, ya saudara, mengirimkan surat kepada bangsa Israel, kepada Raja Hizkia. Dan ketika Raja Hizkia mendengar hal itu, saudara, di situ dikatakan, ya saudara, di situ, kalau di dalam terjemahan yang lain, saudara, lebih detail lagi, saudara, dikatakan dia merasa ketakutan. Dan akhir-akhir ini, saudara, kalau kita mau melihat kekuatan intimidasi itu memang besar, saudara. Karena kenapa, saudara? Orang belum berperang, kadang kita sudah terintimidasi dengan lawannya kita. Misalnya, saudara, ya, kalau kita nonton film tinju nih, saudara, ya, misalnya terus lawannya itu yang lebih dari dia, ya saudara, lebih kuat, sudah terkenal pemenang di ring tinju, ya saudara. Terkadang intimidasi itu yang membuat dia menjadi kalah, saudara, sudah tertekan lebih dahulu. Makanya saya bilang kenapa ternyata intimidasi ini mempunyai kekuatan yang besar. Dan banyak hal yang terjadi saat ini, saudara, orang menggunakan intimidasi itu untuk menghancurkan orang lain. Makanya kenapa sekarang, saudara, ya, kalau kita mau melihat di mana-mana, ya saudara, stop bullying, ada kata-kata seperti itu, ya saudara. Dan bahkan sekarang ada undang-undangnya. Karena kenapa? Intimidasi itu bisa bunuh orang, saudara. Bukan bunuh hanya secara fisik, tapi membunuh mental. Kalau mentalnya rusak, bisa-bisa orang itu bunuh diri sendiri. Dan itu bukan kasus yang langka sekarang, sering banget, saudara. Ya saudara, kalau kita mau belajar, kalau kita mau cari tahu berita-berita, banyak orang yang bunuh diri karena merasa intimidasi, terintimidasi, merasa mentalnya nggak kuat, saudara. Ini terjadi bukan sekarang saja, saudara. Ternyata kalau kita baca di pasal ini sudah terjadi dari puluhan ribu tahun yang lalu. Untuk menghancurkan seseorang, istilah sebelum kita maju berperang, kita sudah kalah duluan. Dan ini dipakai oleh Raja Asyur. Strategi ini yang dipakai oleh Raja Asyur, mengintimidasi. Karena itu karena kalau kita mau baca lebih dalam lagi, saudara, tentang pasal ini, bahwa itu tiba-tiba, ya saudara, dan Raja Hizkia menyadari kekuatan daripada pasukannya pada waktu itu. Makanya dia langsung tertekan pada waktu itu, saudara. Banyak orang yang kita belum mulai, ya saudara, pertandingan. Kalau dalam lomba pertandingan kita belum mulai, atau kita ada kompetisi apapun yang kita ikuti, ya saudara, kadang belum mau maju melangkah, kita nyali kita udah ciut duluan, sudah terintimidasi dengan lawan. Kita merasa orang itu lebih hebat dari kita nggak mungkin mengalahkan dia. Dan sebagian banyak orang memakai cara-cara itu, saudara, untuk melemahkan lawannya, seperti yang terjadi di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ini. Bayangkan, saudara, orang yang dekat dengan Tuhan saja bisa terintimidasi setakut ini, apalagi orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Karena Hizkia menyadari, saudara, ancaman yang ada datang dari Raja Asyur ini, saudara, dari Sanherib ini, saudara, bukan ancaman yang main-main.
Dan banyak saudara orang yang mengalami kekalahan karena intimidasi ini saudara. Dan bagian yang pertama kalau kita mau pelajari pada pagi hari ini, firman mau mengajari kepada kita saudara, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang mudah terintimidasi dengan keadaan sekarang ini. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang mudah lemah dengan keadaan, dengan tekanan. Memang tidak gampang saudara. Karena kenapa? Hizkia saja, raja yang dekat dengan Tuhan, masih bisa terintimidasi saudara. Masih bisa termakan saudara. Masih bisa saudara mencuci otaknya saudara. Maksudnya bisa membuat dia sudah merasa kaya duluan saudara. Dan saya juga mau katakan pada pagi hari ini, firman mau katakan kepada kita pagi hari ini, mengajarkan kita pada pagi hari ini bahwa kita orang-orang yang dekat dengan Tuhan juga tidak boleh melakukan hal ini saudara. Baik perkataan kita, sikap tingkah laku kita. Karena kita tidak menyadari saudara, perkataan kita yang keluar itu sudah bisa melemahkan orang lain. Tindakan-tindakan sikap kita bisa melemahkan orang lain. Jangankan perkataan dan tindakan, tatapan kita mungkin saudara bisa melemahkan orang lain. Walaupun ternyata saudara memang tatapan kita mungkin ada yang begitu kan saudara ya, yang rada sinis kalau ngeliat orang. Tapi mungkin bukan seperti itu, memang orangnya seperti itu. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang tidak suka ya saudara, dia akan terpengaruh saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita saudara, dari Hizkia kita harus belajar lebih kuat menghadapi tantangan, situasi yang ada saat ini saudara. Persaingan hidup. Banyak saudara, orang-orang yang mati saudara, bunuh diri karena gak kuat mentalnya. Ya, kalau kita mau lihat saudara, kasus bunuh diri terjadi saudara, kebanyakan terjadi bahkan saudara, kalau kita mau lihat, kalau kita kan suka drama Korea saudara, artis-artis Korea saudara, mau bilang tidak cantik, tidak ganteng saudara, tapi bisa bunuh diri karena tekanan saudara, karena gak kuat. Sudah gak kuat lagi saudara untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit, mereka mengambil jalan pintas itu saudara, sampai bunuh diri, dibully sampai bunuh diri saudara. Tahun 2 tahun lalu atau tahun lalu ya saudara, ada artis itu yang sampai viral ya saudara, bunuh diri cuma karena komentar ya saudara, komentar netizen. Ya kalau Instagram kalau kita mau lihat ya saudara, netizen kalau suka menghakimi ya saudara, mengomentari sesuka hati tanpa mereka sadari saudara, cuma masalah jari, ketikan jari saudara bisa bunuh orang, bisa orang itu gak kuat mentalnya bisa bunuh diri tanpa netizen itu merasa bersalah saudara, tanpa merasa bersalah. Oh cuma komen seperti itu. Bayangkan sampai ribuan, kalau ada ribuan komentar-komentar jelek seperti itu saudara, bayangkan sampai stres saudara, bisa bunuh diri. Dan itu jangan dianggap sepele, karena sudah banyak sekali kasus-kasus seperti itu saudara. Tapi biarlah kita terus memperkatakan berkat. Kita anak-anak Tuhan terus memperkatakan perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan satu dengan yang lain. Apalagi kita orang anak Tuhan, apalagi kita orang-orang yang dikenal, dilihat, apalagi kita seorang pelayan Tuhan. Baiklah kita mengeluarkan bertutur kata, bersikap, melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi berkat, menjadi garam buat orang lain. Biar orang yang ada di samping kiri kanan kita saudara merasa nyaman, merasa aman, merasa terlindungi. Karena kejadian-kejadian seperti ini saudara, saya pikir baru kejadian sekarang, ternyata sudah dipakai ya saudara, orang ribuan tahun lalu saudara, untuk melemahkan. Tujuannya apa saudara?
melemahkan, menghancurkan. Kalau kita nggak kuat saudara, kita bisa mental. Pelajaran yang pertama yang kita dapatkan di pasal 19 ini ya saudara, tentang mengintimidasi ini saudara. Memang intimidasi ini mempunyai kekuatan yang besar, tapi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita saudara. Hal apa saudara yang harus kita lakukan ketika kita menerima tekanan-tekanan hidup seperti itu saudara? Kalau di pasal ini saudara yang saya pelajari, bahwa yang Hizkia lakukan adalah satu saudara. Kekuatan Hizkia yang dilakukan di pasal 19 ini adalah satu. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara dari ayat 14 ya saudara. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah yang segala kerajaan di bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan sang herib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukan Allah-Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Ternyata saudara, kekuatan Hizkia di saat ini saudara, kalau saya baca keseluruhannya, dia cuma datang berdoa kepada Tuhan. Dia datang berseru kepada Tuhan, datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Bukankah itu juga yang kita lakukan saudara ya? Kalau kita sedang mengalami tekanan hidup, kita cuma mau berdoa, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Tapi permasalahannya saudara, banyak orang yang tidak bisa berdoa, tidak bisa menghubungkan dirinya kepada Tuhan karena tekanan hidup saudara. Karena saking stresnya saudara, saking betapa besar beban yang dia pikul, tekanan yang dia terima saudara, sampai-sampai dia gak kuat untuk mau berdoa, sampai-sampai dia gak ada punya apa saudara ya, punya hasrat untuk berdoa pun. Ada orang ya seperti saudara, sampai untuk mau berdoa pun sudah gak bisa saudara, karena hidupnya sudah dihantui dengan segala permasalahan tekanan hidupnya. Makanya di 1 Petrus 4 ayat 7 bagian B dia bilang, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Bagian yang kedua saudara, kita mau belajar pada hari ini bahwa walaupun kita di dalam tekanan yang berat saudara, kita harus belajar untuk menguasai diri kita sendiri. Jangan kita terikut ya saudara, jangan kita sampai terbawa-bawa sampai pada akhirnya masalah itu yang akan menghancurkan kita. Kita harus punya yang namanya saudara penguasaan diri. Kita harus punya penguasaan diri, bahwa kita harus berpikir bahwa Tuhan, masalah tekanan yang saya hadapi saat ini saudara tidak dapat merusak, tidak dapat membuat kita hancur. Karena kenapa? Belajar untuk berpikir bahwa kita punya Tuhan yang besar, melebihi dari masalah-masalah dan tekanan yang kita hadapi saat ini. Kalau kita sudah dapat menguasai diri kita saudara, kita belajar menenangkan diri kita ketika kita dihadapkan dengan tekanan-tekanan yang besar yang tadi saya katakan itu. Saya tidak tahu saudara apa yang menjadi pergumulan, tantangan hidup Bapak Ibu Saudara.
Tapi ketika kita dapat menguasai diri kita sendiri, saudara, dan kita menjadi tenang, supaya tujuannya agar kita dapat berdoa, agar kita dapat menghubungkan diri kita kepada Tuhan, agar kita dapat mengkonsentrasikan diri kita, doa kita untuk berseru kepada Tuhan. Kita nggak bisa, manusia saudara hanya sebatas untuk bisa mendengar. Kalau kita punya masalah, kita curhat saudara ya kepada orang lain saudara, memang ada sedikit kelegaan. Tapi ada orang-orang yang saudara ya, saking nggak bisa tenang, nggak bisa menguasai dirinya, sampai pakai psikolog ya saudara. Bahkan sampai kalau udah nggak tenang banget saudara, udah psikolog udah nggak mempan, udah sampai pakai psikiater, sampai pakai obat saudara. Karena sudah tidak bisa ada pengendalian diri saudara, sudah nggak bisa mengendalikan diri saudara. Tekanan yang akhirnya menekannya semakin dalam saudara, akhirnya saudara sampai stres, kasihan. Harus ada pengendalian diri. Kita harus bisa mengendalikan hidup kita. Kita yang harus bisa mengendalikan masalah kita, bukan masalah yang bisa mengendalikan kita saudara. Betapa pentingnya penguasaan diri ini dalam kehidupan kita. Penguasaan pengendalian diri ini tujuannya sangat baik saudara, supaya membuat kita menjadi tenang, agar kita bisa dapat berdoa, agar kita bisa terhubung kepada Tuhan. Karena memang saudara, kalau manusia sudah dipunyai tekanan yang banyak saudara, jadi sulit untuk berdoa. Merasa menganggap doa itu nggak ada kuasanya. Merasa doa itu hanya biasa-biasa saja. Kalau orang yang sudah nggak bisa lagi saudara mengendalikan dirinya, karena sudah dikendalikan oleh berbagai banyak masalah, sampai ada hasrat untuk mau berdoa, mau laporan sama Tuhan aja saudara udah nggak ada. Saya pernah mengalami hal itu saudara. Dan untuk membuat diri kita, pikiran kita untuk mau berpaling, mau apa ya saudara, mengambil tindakan, tidak. Saya harus keluar dari masalah ini. Saya harus mengendalikan masalah ini, supaya saya bisa jadi tenang hati saya. Harus bisa dapat berdoa. Gak gampang saudara. Gak gampang saudara. Kalau gampang saudara, gak banyak pasien gak banyak orang gila saudara. Kita harus banyak terhubung sama Tuhan hari-hari ini. Kenapa Raja Hizkia berdoa saudara? Kenapa sampai dia bilang, Tuhan sendirikanlah telingamu, dengarlah Tuhan setiap doa dan permohonanku. Karena kenapa saudara? Karena Hizkia percaya pertolongannya saudara cuma dari Tuhan. Keadaan situasi sekeliling saudara sudah darurat ya. Kalau kita mau baca lebih dalam lagi saudara, di pasal 19 ini saudara, dia sudah nggak tahu mau berbuat apa-apa lagi saudara, karena dia tahu kekuatan pasukan militernya itu seperti apa. Pasti kalah menghadapi bangsa Asyur ini saudara. Gak gampang. Tapi yang Hizkia lakukan di pasal ini, kita mau belajar saudara, dia hanya berdoa kepada Tuhan. Jangan menganggap saudara doa itu tidak punya kekuatan. Doa itu mempunyai kekuatan yang sungguh dahsyat saudara. Karena kenapa? Doa itu tanda kita mau berserah kepada Tuhan. Doa itu kita mau tanda saudara bahwa kita mau berharap kepada Tuhan. Doa itu bertanda bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini saudara, firman Tuhan
mungkin sederhana yang kita dapatkan pada pagi hari ini, saudara. Tapi firman yang kita terima buat saudara, buat saya pada pagi hari ini, ternyata saudara, kekuatan kita saat-saat ini hanyalah berdoa. Kita mau mengharapkan manusia nggak bisa, saudara. Kalau kita mau mengharapkan manusia, saudara, kita cuma hanya dapat kekecewaan. Tapi firman pada pagi hari ini mengajarkan kita, saudara, kita selalu harus bersandar, berharap pada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Karena saya percaya, saudara, kita semua percaya bahwa doa itu mempunyai kekuatan yang besar. Kalau hari-hari ini saudara mulai kurang berdoa, semakin giat terus kekuatan berdoanya saudara. Berdoa saudara nggak harus yang sampai berjam-jam. Lagi masak pun ya saudara, atau lagi berkendaraan pun kita berucap, Tuhan tolong lindungi kita dimanapun kita pergi berada Tuhan. Dengan siapa kita bertemu Tuhan, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, Tuhan yang ada beserta dengan kami. Kelihatannya simpel saudara, tapi kalau kita sampai pulang rumah masih kita dalam keadaan selamat, itu karena penyertaan Tuhan. Itu karena Tuhan mendengar setiap doa-doa kita saudara. Makanya ada lagu ya saudara, doa anak sekolah minggu zaman dulu ya saudara. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana, tapi doa-doa seperti itu yang Tuhan dengar saudara. Doa yang murni dalam hati kita, yang kita panjatkan buat Tuhan, meminta pertolongan buat dari Tuhan. Karena kenapa saudara? Kalau kita mau belajar tentang pasal ini saudara, Hizkia sudah tahu kekalahan sudah ada di pihak mereka. Mereka sudah dikepung saudara. Istilah belum maju berperang, Hizkia sudah kalah duluan dengan intimidasi. Bagian yang pertama yang tadi saya katakan, belum maju berperang sudah kalah, sudah terintimidasi. Apalagi suruh berperang. Di situ saudara, bayangkan dia bilang di ayat yang kedua, disuruhnya mas juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung. Bayangkan saudara, di situ di ayat selanjutnya dia bilang sudah mau merasa melahirkan, tapi tidak mempunyai kekuatan. Kan orang kalau melahirkan ya saudara, kalau saya dengar dari mama saya tuh kalau melahirkan, saya kalau ada kakak saya yang melahirkan, saya yang temanin saudara. Jadi saya melihat, ternyata orang melahirkan seperti itu ya saudara, harus punya kekuatan. Tapi sudah mau melahirkan nggak punya kekuatan, berarti tandanya mati saudara, kalah. Tapi kalau kita mau melihat akhir dari cerita ini saudara, kemenangan berpihak kepada orang yang mau percaya, kemenangan berpihak kepada orang yang mau berharap kepada Tuhan. Sebegitu sebaliknya saudara, kalau kita mau melihat saudara dari pasal 18 perikop yang dari ayat 13 saudara sampai di pasal 19 ini saudara, kesombongan Raja Asyur. Bayangkan saudara, dia yang mengintimidasi mereka saudara. Di ayat berapa itu saudara, dia bilang, coba kamu lihat negara-negara bangsa-bangsa yang lain, sampai dewa-dewanya pun habis ditindas mereka. Kesombongan ya saudara, menganggap diri paling berkuasa, punya kekuatan. Tapi lihat akhirnya saudara, kemenangan itu berpihak, yang seperti saya katakan tadi, berpihak kepada orang yang mau mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan.